Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan di pagi minggu ini kita semua masih sehat dan bisa belajar kebenaran. Kita baru saja mendengarkan satu puji-pujian yang luar biasa. Setiap pujian yang keluar dari hati yang tulus menyenangkan Tuhan. Hendaknya seluruh hidup kita menjadi pujian juga. Sebelum kita dengarkan kebenaran di pagi ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, berkati setiap kami pagi ini dengan firman-Mu, agar kami boleh benar-benar mengerti dan setiap kami diubahkan. Kami benar-benar mau mengakhiri hidup kami suatu hari nanti kalau kami pulang, sudah menyenangkan hati Bapa di surga. Engkau berkati program ini, Engkau berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya setiap program yang menyampaikan kebenaran yang murni dari Alkitab akan sangat berkuasa mengubah kita semua. Pagi ini kita akan belajar satu hal yang jarang dibayangkan oleh kita semua. Pada umumnya, orang Kristen yang mengalami satu masalah, biasanya ia meresponinya dengan berbagai cara. Tapi pada umumnya mereka akan melakukan satu istilah seperti ini. Misalnya, sedang mengalami satu masalah, maka ya aku klaim janjinya. Pakai nama Tuhan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Baik sih minta tolongnya sama Tuhan, baik. Tapi penggunaan nama Tuhan yang setiap masalah berharap bisa diselesaikan hanya dengan mengklaim janji Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berjanji yang seperti yang diklaim. Ini kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan yang dihasilkan dari ajaran-ajaran yang sudah lalu. Padahal di Alkitab, seharusnya kita mengatakan jika Tuhan menghendaki. Tapi banyak orang lebih banyak yang mengatakan, aku klaim janjinya untuk mengatasi solusi masalah yang dihadapi. Tentu saja dua-duanya ada ayatnya, benar. Tapi tidak boleh kita memilih hanya satu ayat. Gara-gara ayat itu menyenangkan hati kita. Dua-duanya ada ayatnya benar, dua-duanya harus dipakai. Itu pun harus diperiksa konteksnya. Jangan asal mendengar sesuatu yang nyaman, lalu dikenakan pada diri sendiri. Ya, contoh kasusnya begini. Ada orang yang memilih-milih ayat. Ada ayat yang mengatakan mintalah kamu akan diberi. Maka ia minta segala sesuatu. Nah, ia tidak memeriksa konteksnya. Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, kita sudah lama menjadi Kristen, sudah lama menjadi umat Tuhan. Hendaknya kita belajar cara membaca Alkitab dengan benar. Sebab ayat-ayat ini kalau dimengerti dengan benar itu suara Tuhan. Tapi kalau salah mengerti, itu bukan suara Tuhan. Jadi kalau pengertiannya benar, barulah itu ayat-ayat suci. Kalau pengertian yang didapat itu tidak benar, yang tidak benar tentu manusianya tidak menjadi suci karena pengertiannya salah. Ya, coba kita ambil kasusnya ya, contohnya. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 13 dan 14. Ini termasuk ayat favorit yang suka dipilih-pilih oleh orang-orang yang suka memilih-milih ayat. Jadi tidak suka Alkitab mereka, hanya suka ayat-ayat tertentu.
Oke, saya bacakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, enak bukan? Minta apa saja, Tuhan akan melakukannya. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 2 kali loh Tuhan Yesus mengulangi kalimat ini. Artinya serius, Tuhan serius. Lah itu Pak ayatnya. Gitu. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat-ayat sebelumnya, juga ada ayat-ayat sesudahnya. Kalau baca yang lengkap, harus mengerti konteksnya, supaya pesan Tuhan sampai ke kita dengan benar. Jangan sampai kita mengartikan suka-suka kita sendiri. Coba apa yang dimaksud Tuhan dengan ayat tadi itu. Minta apa saja, aku akan melakukannya, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau ditanya, minta apa coba? Yang dimaksud oleh ayat itu ya. Pasti jawabannya macam-macam. Yang belum punya jodoh, minta jodoh. Yang belum punya rumah, minta rumah. Yang lagi sakit, minta sembuh. Yang bisnisnya belum sukses, minta sukses bisnisnya. Yang pengen kaya, minta kaya. Boleh katanya. Ini semua katanya. Ya. Jadi kita harus memeriksa konteksnya. Kalau Tuhan bicara, mintalah kamu akan diberi. Minta apa kira-kira? Apakah Tuhan sedang mengajari kita minta tas mewah? Minta rumah di bumi? Apa begitu kira-kira? Minta kaya raya? Minta bisnisnya omsetnya naik? Apa Tuhan ngajarin begitu? Tidak pernah ada di Alkitab seperti itu. Ya, jadi bertobatlah, jangan suka memasukkan ide sendiri ke dalam ayat Alkitab. Kita akan kehilangan pesan Tuhan yang sebenarnya. Ya, coba kita cek. Sudah pasti ini konteksnya bukan soal kekayaan duniawi. Sudah pasti. Tidak mungkin Tuhan memberikan kekayaan begitu saja. Tanpa ada tujuan. Ya. Mari kita periksa konteks dekatnya. Konteks dekat itu ayat-ayat yang sebelumnya dan sesudahnya. Ya. Coba apa kata Tuhan sebelum Tuhan mengatakan hal itu. Kamu boleh minta apa saja, nanti aku melakukannya. Jangan dipotong di sana. Coba kita baca satu ayat sebelumnya. Yohanes 14 ayat 12. Kita harus baca dengan teliti ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau cirinya orang percaya, ia akan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan juga. Itu ciri percaya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini tidak boleh tidak dibaca. Jadi Tuhan berkata begini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan seluruh pekerjaan yang kukerjakan juga gitu loh. Bahkan lebih besar. Nah barulah Tuhan berkata, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi permintaan yang dimaksud di sini minta apa? Apa minta tas? Apa minta jodoh? Nggak nyambung. Tuhan Yesus sedang mengatakan pekerjaan-pekerjaanku. Kalau seseorang percaya, artinya melakukan pekerjaan Tuhan, mintalah apa saja yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Bukan yang tidak berhubungan. Apalagi minta
hal-hal yang cuma untuk dirinya sendiri. Jelas tidak dikabulkan pasti. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Mentang-mentang seseorang berdoa dalam nama Yesus lalu Tuhan di surga mengalah. Banyak orang memperlakukan nama Tuhan seperti mantra. Seolah-olah kalau kita berkata dalam nama Yesus lalu Tuhan Yesus mengalah. Pasti melakukannya. Banyak orang tidak mengerti. Kalau disuruh minta itu minta sesuatu yang ada pekerjaan, ada hubungannya, berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Ini kaitan ayat ini, jangan dirubah-rubah. Udah gitu yang pekerjaan Tuhan malah tidak pernah dibahas yang ada di Alkitab. Memang kelihatan modus seseorang mau belajar Alkitab atau tidak itu kelihatan sih sebenarnya. Di ayat sesudahnya, kita baca ayat 15-nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ada dua yang berkaitan, dua hal. Satu, orang percaya yang melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan. Pasti melakukan segala perintah Tuhan. Nah, orang seperti itulah yang boleh minta apapun dan pasti diberi. Tentu saja apapun di sini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau seseorang sakit mau sembuh dalam rangka untuk pekerjaan Tuhan supaya efektif. Jangan minta sembarangan. Kalau pakai ayat itu yang benar. Coba diperiksa di seluruh Alkitab. Orang benar itu minta apa sih ke Tuhan? Nggak mungkin orang benar itu minta tas mewah ke Tuhan. Minta mobil mewah. Minta rumah mewah. Minta jodoh. Mintalah kamu akan diberi. Minta di sini adalah minta hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Dengan keselamatan jiwa. Sesuatu yang penting. Bukan sesuatu yang untuk diri sendiri. Ingat baik-baik. Jangan pakai ayat ini untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi untuk sesuatu yang tidak penting banget. Ya, mau foya-foya misalnya. Mau makan sembarangan dalam nama Yesus. Ini benar-benar salah. Ya. Oke. Jadi kalau orang itu meminta, siapa yang meminta di sini yang diperbolehkan Tuhan meminta? Satu, orang percaya. Yang tentu saja melakukan pekerjaan Tuhan. Kedua, orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu yang melakukan seluruh perintah Tuhan. Itu bukan semua orang Kristen bisa minta sembarangan. Kalau orang tidak percaya minta juga percuma. Gak percaya minta buat apa? Ya, ini subjek yang minta jelas. Orang percaya dan orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, apa sih yang diminta? Banyak orang salah berdoa. Oh, doa bisa salah ya Pak? Bisa. Makanya banyak orang berdoa puluhan tahun tidak diberi oleh Tuhan. Salah berdoa. Masa sih Pak ada yang salah berdoa? Coba kita buka Alkitab, jangan pakai pikiran sendiri. Ya, Yakobus pasal 4. Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus ini harus dibaca juga sesuai konteksnya, Bapak Ibu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kenapa sih kamu suka bertengkar? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Semua itu, orang berantem itu karena hawa nafsumu yang ada dalam dagingmu itu. Kodrat dosa. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Biasa, masalah di dunia ini dimulai dari keinginan. Kamu iri hati. Keinginan, iri hati.
Seperti Kain yang ditolak persembahannya oleh Tuhan. Habel diterima. Kain iri hati. Lalu membunuh Habel. Sama, zaman sekarang banyak orang iri hati. Itulah sumber dosa. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau kamu panas hatimu, nanti akal budinya sudah gak jalan tuh, karena hatinya panas. Hati-hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu panas hati, iri, tapi kamu tetap gak capai tujuanmu. Ya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu. Kalau doa pasti dapat. Tidak. Buktinya ini. Atau kamu berdoa juga sih, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Dijelaskan di ayat 3 ini. Karena kamu salah berdoa. Di mana salahnya? Dijelaskan juga. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu doanya salah. Kamu minta sesuatu yang untuk dirimu sendiri. Untuk memuaskan hasratmu itu. Minta rumah mewah, tas mewah. Apa saja diminta dalam nama Yesus. Gak sopan itu namanya. Menggunakan nama Tuhan Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita menggunakan nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Itu bedanya. Banyak orang berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Karena salah doanya. Ya. Jadi Paulus juga pernah berdoa untuk supaya sembuh dari duri dalam dagingnya. Tapi juga tidak diberi oleh Tuhan. Kenapa? Paulus tidak salah berdoa, tapi tetap tidak diberi. Kenapa? Karena duri dalam dagingnya itu berguna bagi keselamatan Paulus. Supaya Rasul Paulus tidak sombong, tidak angkuh. Ya. Jadi Tuhan itu lebih memikirkan atau fokusnya atau prioritasnya adalah keselamatan jiwa kita. Jadi tidak setiap yang kita minta diberi. Kalau yang setiap yang kita minta ada hubungan dengan keselamatan, pasti diberi. Ada amin? Bapak Ibu harus belajar ya. Kita semua harus belajar. Jangan suka-suka sendiri. Jadi kalau orang menginginkan barang-barang mewah, itu salah berdoa dia. Kalau orang berkata, aku pasti punya rumah di bumi, dia salah berdoa. Kalau seseorang penghasilannya sederhana, sudah tidak usah menginginkan rumah mewah, rumah di bumi, apalagi rumah mewah. Yang penting ada pakaian dan makanan cukup, kata Alkitab. Yang penting hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Ya, kembali lagi ke menyenangkan Tuhan. Ada banyak ayat di Alkitab yang membahas tentang permintaan. Apakah selalu diberi? Apa permintaannya itu boleh apa saja? Apakah yang meminta boleh siapa saja? Nah, Bapak Ibu harus kembali ke Alkitab. Jangan dengarkan siapapun. Amin ya? Oke. Coba kita baca Matius 7 ayat 7. Matius pasal 7 ayat ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Enak kan? Enak. Siapa yang tidak mau? Semua juga mau. Tapi ingat, mintalah di sini tentu konteksnya minta yang baik. Kalau minta yang jahat gak diberi. Ya. Di situ dijelaskan ayat berikutnya. Karena setiap orang yang meminta menerima.
Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Perhatikan, semua firman Tuhan konteksnya sama. Mintalah, minta apa? Bukan barang mewah. Bukan minta di dunia ini, bukan minta kekuasaan. Ya. Maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah. Coba carilah apa? Carilah harta dunia? Bukan. Kan ada ayat lain yang berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Jadi carilah di sini pasti bukan harta. Carilah pasti hubungannya dengan keselamatan. Carilah kebenaran, carilah kekudusan hidup. Carilah pengertian yang benar. Pasti hubungannya itu. Kalau mau menafsir Alkitab begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan suka-suka sendiri. Ada banyak ayat di Alkitab yang menjelaskan tentang meminta kepada Tuhan. Coba Matius 9 ayat 38. Kali ini kita akan baca Alkitab kita banyak sekali ayatnya. Jangan pernah baca Alkitab 1 ayat 2 ayat. Yang banyak, makin bagus. Supaya tidak salah konteks. Ya. Matius 9 ayat 38. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Minta apa ini? Pekerja-pekerja. Minta hamba-hamba Tuhan. Minta pelayan-pelayan Tuhan. Minta aktivis-aktivis. Supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Supaya setiap orang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa loh. Nah, kalau kita minta seperti itu, pasti diberi oleh Tuhan. Pasti. Buktikan. Pasti, karena permintaannya benar. Nah, begitu. Bukan kepingin mobil klaim janjinya. Gampang benar kayaknya hidup di dunia ini. Pengen apa aja klaim janji Tuhan. Kalau itu bisa ya kita nggak kerja keras. Semua pakai nama Tuhan Yesus saja. Ini penyalahgunaan nama Tuhan loh. Tidak sopan. Padahal firman Tuhan berkata, jangan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Jangan memanggil namaku dengan sia-sia. Apalagi dengan tidak hormat. Ini dia yang penting. Ya. Bapak Ibu ada banyak sekali ayat seperti tadi sudah saya katakan. Di Lukas 6 ayat 28. Coba kita lihat sepintas ya. Lukas 8 ayat 26. Lukas 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, kita harus meminta untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri. Boleh Pak minta untuk diri sendiri? Boleh. Asal untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk berfoya-foya. Bukan untuk barang-barang duniawi yang memuaskan hasrat sendiri. Bukan untuk itu. Ya. Itu sama dengan Lukas 10 ayat 2. Di Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sama. Pasti konteksnya juga minta yang benar. Bukan minta barang-barang duniawi ini. Ya. Oke. Nah. Dan lain-lain. Ada banyak ayat. Bapak Ibu. Yang luar biasa adalah Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Tuhan berkata begini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ini luar biasa loh, para murid tidak minta. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu.
Ini orang-orang ini tidak meminta loh. Bapak Ibu, saudara sekalian harus ingat, kalau Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dalam teks aslinya, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak minta apa-apa lagi. Justru orang yang imannya dewasa, yang menyenangkan Tuhan, dia tidak sering minta-minta kepada Tuhan. Apalagi mintanya hal-hal duniawi. Apalagi mintanya untuk memuaskan diri sendiri. Banyak orang itu kalau dewasa malah tidak minta apa-apa. Mintanya adalah, Tuhan pakailah hidupku, agar melalui hidupku Engkau dipermuliakan. Mintanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau soal berkat untuk diri sendiri, tidak usah khawatir, tidak usah minta pun, Tuhan sudah tahu. Ia Bapa yang baik. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin ya. Ya. Jadi para murid di Yohanes 16 ayat 24. Coba perhatikan satu lagi. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum minta apapun loh. Disuruh minta sama Tuhan. Ya, disuruh minta. Tapi kalau kita lihat ayat 33, ini masih satu konteks ya. Di ayat 33-nya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kira-kira apa yang diminta dalam situasi penganiayaan? Pasti bukan tas mewah, bukan? Pasti bukan barang-barang duniawi, bukan? Pasti para murid minta penguatan dari Tuhan. Minta penghiburan dari Tuhan. Minta agar kuat melewati semuanya ini. Pasti demikian. Ayo Bapak Ibu belajar yang benar. Ya. Sebab firman Tuhan ini sangat berkuasa, powerful, jika artinya benar. Sayang sekali selama ini tidak diartikan dengan benar. Makanya Bapak Ibu tidak mengalami kuasa Tuhan. Jarang yang mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengerti firman. Kalau mengerti firman akan ada banyak hal ajaib, mujizat terjadi dalam hidup kita. Khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Khususnya yang berhubungan dengan keselamatan jiwa. Baik diri kita maupun banyak orang. Akan ada banyak mujizat. Harus mengerti dengan benar. Nah, bertentangan dengan praktek umum, iman yang benar itu. Mari kita baca. Yohanes 4 ayat 13 sampai 17. Yohanes 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus. Maaf Bapak Ibu, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ayat ini jarang dibaca di gereja. Tapi saya mau ingatkan. Coba kita baca. Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini ada orang yang berkata begini, begitu, merencanakan ini, merencanakan itu. Kalau zaman sekarang ada yang bernubuat, suka-suka sendiri, padahal itu rekayasa pikirannya sendiri. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Kamu kan gak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, kamu jangan aneh-aneh. Mau buat ini, buat itu. Kalau pengkhotbah suka bernubuat padahal hasil pikirannya sendiri. Jangan aneh-aneh ya. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, nah ini yang benar. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Begitu harusnya. Jika Tuhan menghendaki, aku pasti lakukan. Nah, kuncinya ada di sana. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Banyak orang membual. Bernubuat. Tapi nubuatnya tidak pernah terjadi. Itu tanda bahwa ia adalah bernubuat palsu. Kalau di zaman perjanjian lama, kalau ada orang yang berani bernubuat palsu, itu disebut nabi palsu. Dan nabi palsu pasti dihukum mati di perjanjian lama. Di perjanjian baru orang ngomong sembarangan tidak apa-apa zaman sekarang. Tapi segala sesuatu ada waktunya. Tunggu tanggal penghakiman Tuhan. Tunggu nanti kau ditolak Tuhan. Kalau suka ngarang-ngarang sendiri. Enggak mendengar suara Tuhan, bilang pendengar. Cirinya gampang pembuktiannya. Apakah yang dilakukan itu benar terjadi atau tidak? Apakah itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk supaya ngetop, supaya terkenal, supaya dikultuskan. Banyak orang itu sakit jiwa. Ingin mencari kemuliaan diri sendiri. Sakit jiwa. Padahal kalau kita diberi kesempatan dalam pekerjaan Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Amin ya. Bapak Ibu ingat, hidup itu cuma satu kali. Untuk siapa hidup kita persembahkan. Jangan sampai untuk diri sendiri. Ayat ke-17. Diingat-ingat baik-baik. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berdosa. Kalau seseorang tahu sesuatu yang baik tapi ia nggak lakukan, ia berdosa. Kalau semua mendengar firman ini, mengerti, tapi tidak melakukannya, itu berdosa Bapak Ibu. Jadi, apa yang kita mengerti harus kita lakukan. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga. Ya. Coba kita baca Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Ini Tuhan Yesus ketika ada di Taman Getsemani menghadapi saat-saat terakhir sebelum naik ke salib. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Kata Tuhan Yesus nih maksudnya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau mungkin. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jika kita Kristen, kita harus seperti Kristus. Jika kita mengasihi Tuhan, lakukan seluruh perintah Tuhan. Jika kita memanggil Dia Tuhan, Guru, kita harus belajar kepadanya. Coba perhatikan, mestinya kita semua hidup tidak usah ingin apapun. Tetapi bukan apa yang kuingini Tuhan. Tetapi apa yang kau ingini, itulah yang kulakukan dalam hidupku. Amin. Itulah iman yang sempurna. Tinggalkan iman jenis yang kekanak-kanakan. Kecuali Bapak Ibu baru kemarin jadi Kristen. Tinggalkan itu, aku klaim janjinya. Enggak sopan.
Tinggalkan itu keinginan-keinginan duniawi. Aku mau rumah mewah, tas mewah, dan sebagainya. Jangan memakai nama Tuhan sembarangan. Nama Yesus tidak bisa dipakai sebagai mantra. Percuma orang mengatakan dalam nama Yesus. Tapi kalau permintaannya salah, kalau hidup orang itu salah, tidak kudus. Nama Tuhan Yesus bukanlah mantra. Sesungguhnya kuasa nama Yesus ada di pribadi Tuhan. Bukan di hurufnya. Bukan di lafalnya. Bukan di bunyinya. Bukan di bunyinya. Makanya bukan mantra. Inilah iman yang sempurna. Bapak Ibu kalau membaca kitab Ibrani pasal 11. Nanti dibaca ya seluruh ayat. Justru orang-orang yang beriman dengan benar, mereka tidak mendapatkan hal-hal yang duniawi ini. Mereka disediakan yang jauh lebih baik di surga. Di dunia seolah-olah menderita. Tapi bukan menderita sembarangan. Menderita karena Tuhan. Penderitaan kita karena menanggung beban orang banyak. Penderitaan kita adalah meneruskan pekerjaan Tuhan. Penderitaan kita adalah supaya banyak orang diselamatkan. Penderitaan kita adalah kita harus matikan daging kita. Itu menderita loh, sulit. Ya. Di minggu pagi yang penuh berkat ini, Bapak Ibu mari kita mengubah mindset kita. Menjadi seperti Tuhan Yesus. Bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapakku yang di surga. Kita juga harus begitu. Bukan keinginanku Tuhan yang penting. Bukan kehendakku yang penting. Tapi keinginanmu, kehendakmu. Itulah yang prioritas utama. Itulah yang harus kami lakukan. Itulah bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Aku matikan manusia lamaku. Aku mau hidup baru. Sebab itulah iman yang benar. Ingat, jika Tuhan menghendaki, bukan jika aku menghendaki. Mulai hari ini, jangan banyak keinginan. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman ini mengubah setiap orang yang mendengarnya. Yang berbahagia atau yang diberkati adalah orang yang tidak hanya mendengarnya, tetapi mengerti dengan benar dan melakukannya tentu saja. Orang yang seperti Tuhan Yesus adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita yang melakukan kehendak Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Setiap firman, setiap minggu kita sudah dengar. Lakukan. Jangan hanya direnungkan. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita akhiri ibadah ini dengan menyambut segala berkat. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Yang kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang menyertai kami, baik kami hidup maupun nanti kami mati dan dibangkitkan. Sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan, saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar
pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.